Hai guys, izin memperkenalkan diri, nama saya Bilqis Sabrina, NPM 2211000036. Hai guys, perkenalkan nama saya Perlewida Hermawan, NPM 2211000267. Hai, nama saya Fedira Hasanul Haq, NPM 2211000011. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khairunisa dengan NPM 22110023. Perkenalkan, nama saya Fitra Muhammad Fajri, NPM 2211000027. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan observasi atau penelitian pada pabrik tenun sutra Garut, di mana kegiatan kali ini merupakan implementasi dari teori studi metode kerja yang terdapat dalam buku Manajemen Operasi dan Produksi yang diterbitkan oleh CP Aksara Global Academia, yang salah satu penulisnya adalah Ibu Mia Kusmiati. Garut. Selain terkenal dengan produksi dodol dan produksi kulitnya, Garut juga dikenal dengan budidaya sutra alam sejak zaman Belanda. Sutra alam Garut menjadi komoditas unggul karena kualitasnya yang sangat baik. Industri pertama sutra alam di Garut dipelopori oleh Bapak Aman Syahuri sejak tahun 1960 di pusat pemerintahan Kabupaten Garut, yaitu Tarogong Kidul. Terdapat sebuah kampung yang bernama Kampung Panawuan. Di Kampung Panawuan terdapat industri rumahan yang bernama Kampung Tenun. Kampung Tenun memiliki 9 rumah produksi yang membuat kain tenun ikat. Salah satunya adalah rumah produksi Sutra Alam Family, pusat dari 9 rumah produksi di Kampung Tenun. Sutra hasil produksi Kampung Tenun ini yaitu kain tenun ikat dan sulaman. Industri tenun di Panawuan mendapat nama Kampung Tenun. Adapun urutan proses penenunan di Kampung Tenun Panawuan Garut secara garis besar adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah pembuatan sketsa desain. Perancangan kain tenun dilakukan melalui sketsa gambar di atas kertas. Pada tahap ini, desainer atau perajin dapat merancang jenis dan bentuk motif, paduan warna, dan bentuk kain tenun secara visual. Tahapan selanjutnya yaitu perhitungan kebutuhan benang. Perhitungan kebutuhan benang lusi dan pakan diperoleh saat membuat rencana tenun. Perhitungan ini berguna untuk proses penyusunan benang lusi. Dengan demikian, akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan ukuran pada susunan lusi pada bim. Lalu, persiapan benang lusi. Benang lusi merupakan benang yang menjadi dasar struktur kain. Oleh sebab itu, penanganan benang lusi harus dilakukan secara hati-hati dan harus sesuai dengan standar sehingga hasil tenun yang diperoleh kualitasnya baik. Proses persiapan benang lusi di Kampung Tenun Panawuan diantaranya proses pengelosan benang, proses penghanian, proses pengkajian, proses pencucukan, dan proses pengikatan. Berikutnya adalah persiapan benang pakan. Benang pakan merupakan benang yang posisinya 90 derajat dengan benang lusi dan diluncurkan ke arah lebar kain dengan bantuan peluncur seperti teropong. Benang pakan bisa juga disebut sebagai benang pengisi struktur kain. Beragam jenis benang dapat digunakan secara langsung tanpa penanganan khusus sebelumnya. Proses terakhir adalah proses pertenunan. Dilakukan dengan melakukan gerakan utama yang terdiri dari pembukaan mulut tusi, peluncuran benang pakan, dan pengetekan. Pada proses ini, di Panawuan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM, sehingga proses tenun bergantung pada kemampuan pengrajin untuk dapat merealisasikan produk sesuai dengan desain yang dirancang.
Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori studi metode kerja dalam buku manajemen operasi dan produksi, pabrik tenun Sutra Alam Family menggunakan studi metode kerja bagan proses operasi, di mana kegiatan utama dan titik masuk bahan dicatat untuk memiliki tampilan grafik operasi dan inspeksi yang terlibat dalam proses, serta memberikan penjelasan langkah demi langkah yang rinci tentang apa yang dilakukan pada bahan dari awal tahap pertama hingga tahap akhir. Mungkin cukup di sini kegiatan kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.